Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Ya, pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menyuburkan dan menumbuhkan anggrek spesies ya, terutama yang berasal dari timur ya teman-teman, dengan cara mengenali karakter dari anggrek tersebut. Dan selain itu kita juga akan tur anggrek ya, tur anggrek timur sana, karena sekarang itu lagi musim berbunga. Jadi bunganya lagi banyak-banyaknya. So saya peringatkan buat kalian yang nggak mau keracunan, yang males keracunan, di skip aja deh videonya, jangan ditonton. Ya, karena video ini bisa mengakibatkan efek pusing 7 keliling. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk anggrek yang pertama. Oke. Yuk langsung saja ke anggrek yang pertama. Ini dia si cantik dari Papua. Namanya adalah Dendrobium nindii teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum terbiasa untuk memelihara anggrek ini pertumbuhannya kalau misalkan dibandingkan dengan Dendrobium discolor ya, dia agak lambat teman-teman, dan juga agak sensitif ya, terutama kalau misalkan teman-teman punya dari hasil kultur jaringan. Jadi dia dipindah dikit aja kadang ngambek, dan dia tidak suka dengan media yang terlalu banyak mengandung air. Jadi kalau kalian punya atau mau menanam anggrek ini, atau mau beli lah ya istilahnya, itu tanam di tempat yang terang ya, dengan sinar matahari yang cukup banyak seperti ini, dan jangan terlalu banyak medianya. Nah, ini cuma saya tempel aja di atas kayu kayak gini. Jadi jangan ditimbun dengan sabut kelapa atau moss ya, karena kalau misalkan kalian medianya itu terlalu basah ya teman-teman, dia gampang busuk ya, gampang mati. Jadi untuk menanam anggrek ini, jadi kalian bisa menggunakan media tanam pakis, atau kalian tempel di media-media lain yang tidak terlalu banyak mengandung air. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk anggrek yang selanjutnya teman-teman. Ini dia adalah si ganteng juga dari Papua ya. Ini ditempel di papan saja, tidak ada media tambahan seperti sabut kelapa ataupun moss. Kenapa? Karena memang anggrek ini agak sensitif juga dengan media tanam yang basah ya teman-teman. Jadi tempel aja seperti itu, biar kalau misalkan kena hujan dia cepat kering, sehingga ya tadi meminimalisir kemungkinan untuk busuk tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah namanya Dendrobium cochleodes ya teman-teman. Dia berwarna kuning dengan tanduknya agak kecoklatan, dan variannya ada dua macam yang saya tahu, kuning dan merah ya teman-teman. Untuk di sini saya untuk sekarang hanya punya yang kuning seperti ini. Bunganya tidak terlalu besar tetapi bergerombol dan banyak ya teman-teman, dan ini sangat cantik. Bukan cantik sih, ganteng, lebih ke ganteng, karena memang gahar gitu bentuknya teman-teman, dan ini yang memang warnanya agak-agak mirip dengan discolor sih. Tapi kalau misalkan kalian bingung mau misalkan punya anggrek apalagi ya yang spesies dari Papua, ini tuh salah satu rekomendasi saya sih. Nah, anggrek yang selanjutnya yang memang cukup mudah ditanam dan cukup mudah beradaptasi adalah ini Dendrobium conantum teman-teman. Ini juga dari Papua, sayang sekali untuk yang ini yang berbunga tuh hanya tanaman kecil, jadi dia tidak terlalu banyak bunganya. Tapi bunga ini tuh unik teman-teman, dia keriting-keriting kayak gitu nih, keriting-keriting warna kuning nih. Ini adalah Dendrobium conantum. Ini juga kalau misalkan kalian mau punya, ini cukup mudah pemeliharaannya, dan harganya juga relatif murah, dan itu hanya saya tanam tadi itu ditempel aja. Nah, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya teman-teman. Ini juga berasal dari Papua. Nah, ada yang tahu ini namanya? Ini adalah Dendrobium stockelbusi. Namanya agak susah memang. Ini tuh agak mirip-mirip memang dengan tadi itu Dendrobium nindii, tapi warnanya berbeda. Kalau ini tuh agak hijau, dan lidahnya juga agak hijau, dan dia unyu-unyu gitu tanduknya tuh. Dan ini juga merupakan salah satu jenis yang agak-agak sensitif ya teman-teman terhadap media tanam yang kebanyakan, atau media tanam yang basah-basahan ya. Jadi kalau kalian mau punya anggrek ini, nanamnya jangan di tempat yang terlalu banyak media tanam, seperti nindii tadi. Kalau misalkan kalian banyak media tanamnya, dia nanti busuk ya teman-teman, dan susah tumbuh akarnya banyak gitu. Tanam aja di media tanam yang kering, tempel di pakis dan segala macam, maka ya Dendrobium ini juga nanti akan tumbuh insya Allah dengan baik ya. Dan jangan lupa juga kebutuhan cahayanya ya. Kalau misalkan Dendrobium seperti ini rata-rata suka cahaya yang banyak atau terang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini tuh si cantik lagi dari Papua. Kalau yang ini sih dari Merauke ya teman-teman. Ini adalah si cantik dan wangi Dendrobium antenatum. Ya, dari awal saya ngeplok tuh saya selalu bilang bahwa anggrek ini adalah salah satu anggrek yang sangat saya favoritkan. Kenapa? Karena bunganya cantik dan unik. Jadi ini tuh teman-teman, sekilas cerita,
pertama kali saya suka anggrek tuh karena ngelihat Dendrobium ini dulu ketika saya bertugas di Papua tuh, kayak ini banyak sekali gitu ditanam penduduk di depan rumah mereka ya. Jadi saya tertarik, ini apa sih, anggrek apa, dan dari situ akhirnya saya menyukai anggrek seperti itu. Dan ini teman-teman merupakan anggrek dari timur yang pertumbuhannya itu sangat cepat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanamnya dari rumpun kecil aja, dalam setahun itu dia akan gede ya kalau kalian nanamnya itu apa ya, dengan kondisi yang dia sukai ya teman-teman. Tapi ya minus dari Dendrobium ini adalah dia agak-agak sensitif juga kalau misalkan kalian letakkan di media tanam yang terlalu basah ya teman-teman. Dia sukanya tempat yang kering, kemudian terang gitu-gitu deh kalau anggrek kayak gini ya, yang bertanduk-bertanduk gini teman-teman. Jadi dia agak sensitif dengan media tanam yang basah-basahan, kemudian ya itulah intinya banyak mengandung air. Mereka tuh senang tempat-tempat yang kering, tapi ya jangan gini loh, maksudnya kering tapi kalau misalkan kena air itu cepet nyerap gitu loh, nggak lama basah gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai kalian salah tanggap kalau anggrek ini nggak suka air. Dia suka air teman-teman, tetapi airnya itu kena air gitu, dia basahnya itu nggak lama gitu loh. Paham nggak sih? Gitulah maksudnya lah, paham lah kalian. Nah ini juga, tapi yang ini rumpun satunya dia belum terlalu banyak bunganya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat kesuburannya, tuh lihat, ini baru ditanam kira-kira 4-5 bulanan ya, dan dia udah bergerombol banyak gini. Ini cuman ditempel aja di kayu, aja, jadi nggak ada media tambahan kayak sabut kelapa atau apa ya. Oke, nah semoga bisa menginspirasi kalian untuk anggrek Dendrobium antenatum ini. Dan ini teman-teman kalau misalkan bicara soal wanginya, ini tuh kayak yang salah satu yang wangi gitu ya. Kalau kalian ngebandingin dengan anggrek yang lain tuh Dendrobium antenatum ini juara wanginya, enak banget pokoknya lah. Kalau misalkan yang wangi lain itu biasanya anggrek besi ya teman-teman. Untuk anggrek yang lain itu kalau misalkan wanginya dibandingkan dengan antenatum, untuk yang Dendrobium dari Papua ya, saya masih megang Dendrobium antenatum sih. Menurut saya wanginya tuh lebih kuat aja, apalagi kalau habis hujan dan pagi ya, mantap jiwa. Oke, ini kita lanjut lagi ke anggrek yang selanjutnya. Ini ya karena Lasianthera saya lagi nggak berbunga, ini ada silangannya. Ini adalah Dendrobium sinche teman-teman. Tapi ya untuk Dendrobium, kita bahas Dendrobium Lasianthera ya karena memang mirip ini. Untuk Lasianthera teman-teman sama juga, dia suka di tempat yang agak kering, jangan kebanyakan media tanam dan jangan kebanyakan moss ya, terutama kalau kalian nanamnya di tempat yang terkena hujan secara langsung. Oke, kita langsung saja ini anggrek yang selanjutnya. Ini juga belum terlalu banyak bunganya teman-teman karena yang lain belum berbunga. Dan yang satu ini berbunga, ini adalah Dendrobium lineale. Kalau ini sih yang blue, tapi memang bluenya tidak terlalu keluar ya teman-teman, dan bunganya terlalu kecil. Nah ini kalau Dendrobium lineale ini rekomendasi sekali teman-teman, karena dia mirip-mirip dengan Discolor ya. Dia tahan banting, mau media tanamnya basah, kering gitu kadang dia hidup aja gitu. Mau ditambahin sabut, mau ditempel aja, nggak ada media tanam. Dendrobium lineale ini salah satu Dendrobium yang kuat sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian baru mau belajar nih nanam apa ya, anggrek Dendrobium spesies dari Papua atau dari timur sana nih, beli lineale dulu aja deh ya, karena ini tuh kayak meskipun harganya lumayan mahal juga sebenarnya, tapi dia tahan banting ya teman-teman, salah satu anggrek yang tahan banting. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini juga yang tahan banting nih teman-teman. Ini adalah anggrek Patrick ya. Ini adalah Dendrobium insigne dari Papua juga. Jadi uniknya dari anggrek ini teman-teman, dia kalau berbunga itu berpasangan. Jadi kalau misalkan ada di sebelah sana, sebelah sini juga ada tuh. Jadi dia kalau berbunga dua-dua gitu. Cuman memang apa ya, salah satu kelemahannya adalah bunganya tidak terlalu lama, meskipun sering berbunga. Dalam sebulan itu bisa 2-3 kali berbunga, tapi bunganya hanya bertahan 3 atau 4 hari saja ya teman-teman. Kalau misalkan anggrek tadi kayak Nindii, antenatum dan lain-lain itu bisa bertahan sampai 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan 3 bulan. Kalau ini hanya 3 dan 4 hari saja, tetapi memang sering berbunga dalam sebulannya. Oke, sama kayak anggrek merpati lah kalau kalian punya gitu ya. Ini juga salah satu anggrek yang rekomendasi sekali untuk anggrek yang memang mudah dipelihara ya. Namanya adalah Dendrobium insigne teman-teman. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya teman-teman, yang lagi berbunga juga. Ini adalah Dendrobium trilamelatum ya teman-teman. Ini juga ya, jadi bunganya sebenarnya tidak terlalu besar tapi unik juga nih. Jadi dia tanduk-tandukan gini, dan ini juga merupakan anggrek yang kalau kalian punya, dia senang dengan tempat-tempat yang hangat, terang, banyak sinar mataharinya ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, dia tidak suka dengan media tanam yang terlalu banyak mengandung air atau basah. Kalau kalian punya anggrek ini, tempel saja di kayu-kayu yang
kering gitu ya. Jadi kayu aja kalian tempel, kalian ikat, anggreknya dia udah tumbuh. Tapi kalau misalkan kalian tanam dia di tempat-tempat yang kayak di dalam pot, ada mossnya, ada arang, ada akar, ada sabut kelapa, dia busuk teman-teman. Gitu. Anggrek ini tuh memang agak aneh. Ini adalah Dendrobium trilamelatum dan ini bunganya lumayan wangi ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Antenatum, kalau menurut saya sih masih wangi Antenatum ya. Ya, dan teman-teman, anggrek ini ya Dendrobium trilamelatum itu salah satu ciri khasnya adalah dia akan menggundulkan daunnya ketika dia akan berbunga seperti itu ya, kayak gini nih. Jadi biasanya meskipun ada yang berdaun juga yang berbunga, tapi biasanya setelah itu daunnya rontok. Nah, kalian jangan panik ya kalau misalkan rontok. Memang salah satu karakter dari Dendrobium trilamelatum ini adalah yaitu tadi merontokkan dan menggundulkan daunnya, kemudian setelah itu dia akan berbunga lagi. Oke? Cakep ya. Jadi buat kalian yang bingung anggrek apa lagi ya saya pengen punya nih, Dendrobium trilamelatum ini teman-teman, karena memang harganya kalau menurut saya cukup terjangkau sih, dan bunganya juga tidak kalah cantik dengan anggrek spesies yang berasal dari timur, terutama yang dari Papua lainnya. Oke, selanjutnya ini teman-teman, ada yang anggrek bulat juga yang lagi berbunga. Kalau ini adalah Dendrobium strianopsis ya. Kalau ini spesies yang berasal dari Maluku teman-teman. Jadi spesies anggrek yang dari timur itu tidak cuma anggrek keritingan saja, ada juga anggrek bulat. Ini salah satunya ada larat, kemudian ada strianopsis ini juga. Dan ini cantik dan ini juga mudah ya pertumbuhannya teman-teman. Perawatannya juga mudah. Jadi kalau kalian mau punya anggrek yang mudah, yang bulat, yang cantik nih, Strianopsis salah satu rekomendasi saya sekali ya teman-teman. Dia agak-agak mirip anggrek larat ya, karena memang bersaudara sih katanya sih ya. Tuh bunganya manis ya. Kalau yang tadi biasanya kuning-kuning aja, kalau ini ada putih, ungu dan lain-lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini sebenarnya Dendrobium discolor teman-teman, tapi ini variannya beda ya teman-teman. Ini tuh Dendrobium discolor blue, tapi dia warnanya itu bukan coklat kayak biasanya Dendrobium discolor itu. Nah, ini warnanya pink gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ya. Oke, ini salah satu variannya. Dan kalau misalkan Dendrobium discolor ya teman-teman, itu merupakan anggrek yang memang tahan banting ya teman-teman. Kalau misalkan Dendrobium yang di awal-awal tadi itu kadang-kadang sensitif dengan media tanam yang terlalu basah. Kalau ini tuh tahan banting sih menurut saya, agak-agak basah sedikit juga dia tidak apa-apa. Dan kalau misalkan kalian mau baru mau belajar untuk memelihara anggrek spesies dari timur, itu Dendrobium discolor ini nih salah satu rekomendasi saya untuk pemula, karena memang mudah memeliharanya. Nah, kan beda kan warnanya, ini pink, yang tadi itu agak-agak coklat. Nah, tapi mereka sama-sama Dendrobium discolor yang blue ya teman-teman. Ini variannya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, dan cantik sekali. Memang untuk Dendrobium discolor ini variannya cukup banyak ya teman-teman. Meskipun dia mau yang blue, yang biasa, itu variannya ada beberapa lagi. Nah, kalau yang pink ini, kalau yang tadi itu kan yang blue pink, kalau yang ini yang biasa. Jadi dia Dendrobium yang biasa, yang kuning, tapi ini dia warnanya pink nih kayak gini. Nah, untuk varian ini teman-teman biasanya kalau kalian mau beli itu harganya lebih sedikit tinggi ya daripada varian yang kuning yang biasa itu. Dan memang cantiknya itu cantik sekali teman-teman. Nah, kalau kalian bingung dengan Dendrobium discolor pink ini, biasanya teman-teman kalau misalkan pertama mekar itu dia tidak terlalu terlihat pinknya, tapi lama-lama nanti akan pinknya itu baru muncul. Nah teman-teman, jadi mayoritas di kebun saya itu yang paling banyak adalah Dendrobium discolor teman-teman. Alasannya adalah karena kalau memang dia berbunga, bunganya itu meriah sekali teman-teman. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah tahan banting tadi ya teman-teman. Jadi meskipun bunganya cuman kayak coklat gini doang nih, keriting, kemudian ada yang biru, tapi kalau misalkan berbunga dan rame itu cantik sekali teman-teman. Lihat, ini adalah salah satu varian lagi. Ini yang blue teman-teman, tapi ini yang coklat kekuningan ya. Kalau tadi kan agak-agak pink. Nah, kalau ini yang coklat kekuningan, ini varian baru lagi, dan ini juga termasuk Dendrobium discolor ya teman-teman. Paling banyak di sini karena memang perawatannya mudah teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ya tadi seperti saya bilang, belajar merawat anggrek spesies yang dari timur nih. Yang pertama itu lineale, kemudian yang kedua Dendrobium discolor ini, karena memang ya dua-dua itu yang mudah. Kalau misalkan yang tadi kayak nindii itu ya agak-agak sedikit perlu perlu diperhatian lebih gitu loh. Kalau ini mah ini mah anggrek rumput mah discolor mah mudah sekali tumbuhnya, mudah hidup, mudah berbunga. Dan ini untuk media tanam ya teman-teman. Nah, saya tambahin mau sedikit kalau Dendrobium discolor itu mah, kemudian ditaruh di atas
kayu saja. Tapi teman-teman, meskipun saya bilang tahan banting, kalian jangan nanamnya sembarangan juga ya. Maksudnya gimana ya? Misalkan kalian taruh dia di bawah-bawah, di dekat genangan air, atau media tanamnya tergenang air, atau tempatnya itu aerasinya tidak lancar, ya tetap dia akan busuk juga ya teman-teman ya. Maksudnya itu anggrek rumput itu memang apa ya, dia pertumbuhannya cepat, kemudian tidak terlalu rewel juga kayak Dendrobium nindii, dan kalau berbunga itu benar-benar rame kayak gini nih, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Dan ini ya, ini kayaknya yang varian yang biasa ya teman-teman, tapi bunganya tuh. Dan ini teman-teman untuk Dendrobium discolor ini ya teman-teman, kalau misalkan kalian bingung, bang ini tuh wangi nggak sebenarnya ya, ada yang wangi ada yang enggak ya teman-teman, jadi bergantung tanamannya. Ada Dendrobium discolor yang satunya yang wangi, ada yang satunya nggak terlalu wangi, ada yang satunya juga yang baunya nggak ada sama sekali bahkan ya. Nah kalau yang ini varian yang biasa teman-teman, tetapi bunganya tuh kalian lihat sendiri banyak. Ini yang selanjutnya, ini kayaknya Dendrobium discolor yang varian blue yang kalian lihat di pertama tadi nih. Ini tuh cakep nih, dia blue. Tuh, kalau blue itu biasanya dia bunganya lebih kecil dan lebih keriting daripada Dendrobium discolor yang biasa teman-teman. Nah untuk yang blue ini ya teman-teman, biasanya harganya ya lebih mahal daripada yang biasa, tapi dua-duanya cantik kok. Nah ini yang tinggi teman-teman, udah sampai atas-atas. Nah ini juga ya, kalau kalian lihat tuh ada bambu, itu juga fungsinya biar anggrek itu bunganya nggak patah, karena kalau hujan biasanya yang ini tuh dia agak-agak melengkung gitu, jadi biar nggak menangis sakit hati, itu kalian ikat saja seperti ini nih, biar dia aman kalau hujan ya teman-teman ya. Oke nih, ini Dendrobium discolor blue lagi nih, kalian bisa lihat lagi. Ini yang sebelahnya, kita akan geser lagi nih tinggi teman-teman. Ini saya naik tangga loh ngerekamnya ya. Oke, ini selanjutnya yang ini tuh Dendrobium discolor blue juga. Ini juga cuma ditempel aja juga ya, mudah banget tumbuhnya. Ini penampakannya dia dari bawah, kemudian ini penampakan dari atas. Kalau ini dia warnanya lebih ngejreng ya teman-teman, dan lebih terbuka lebar gitu. Ini yang blue juga variannya, bunganya variannya beda lagi. Tuh, ini yang blue. Ini atasnya bunganya ada 4 apa 5 gitu, banyak deh pokoknya. Tuh, ini discolor lagi. Ini juga yang blue. Tuh, cakep pokoknya. Mantap. Nah, ini penampakan di sebelahnya, cuma ditanam di atas kayu kayak gitu doang. Kemudian ini tuh Dendrobium perninha ya teman-teman, salah satu variannya. Kalau yang lain itu belum berbunga, yang ini yang berbunga, warnanya ya lumayan bagus, tapi lama-lama dia pudar. Jadi kalau misalkan baru-baru mekar, warnanya itu keluar hijau-hijau gitu. Ini karena udah lama. Nah ini yang baru mekar tuh ada coklatnya, warnanya lebih ngejreng ya. Kalau yang tadi itu dia udah agak-agak pucat. Ini adalah salah satu natural hybrid atau silangan alam dari Dendrobium discolor dan Dendrobium apa sih, antenatum kalau nggak salah ya. Ini adalah namanya Dendrobium perninha. Nah ini yang varian baru juga. Ini adalah Dendrobium yang tadi itu discolor yang pink. Tuh mantap, keren. Oke teman-teman, kita berpindah ke tempat yang lainnya. Ini juga cuma diletakkan di atas kayu aja. Ini tuh Dendrobium discolor blue juga sih, cuman ini bunganya nggak terlalu banyak karena memang dia belum terlalu lama di sini ya teman-teman. Itu tapi bunganya tuh teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Dan ini dari sebelahnya, ini variannya bunganya blue tapi ya beda lagi bentukannya ya teman-teman ya. Kalau memang anggrek itu kadang-kadang antara satu dengan yang lainnya, meskipun namanya sama-sama discolor blue, tapi bunganya kadang beda-beda. Ada yang kecil, ada yang agak hijau kayak gini tuh. Lihat tuh, ada yang agak hijau kan, agak hijau. Ada yang tadi pink, ada yang warnanya pudar, ada warna coklatnya kuat seperti itu ya. Nih, kalau yang ini agak lucu dia, ada hijau-hijaunya di kelopak blue-nya itu. Keren deh pokoknya. Tuh, mantap. Ya, kita geser lagi ya. Ini yang sebelahnya teman-teman. Ini tuh discolor yang biasa ya. Dan ini karena tanamannya miring kayak gini teman-teman. Jadi karena ada banyak, ada 4 apa 5 tangkai, jadi saya kasih nih, kalian bisa lihat, saya kasih kayu itu fungsinya adalah menahan. Jadi biar kalau misalkan hujan batangnya itu nggak patah. Jadi kalian juga harus perhatian dengan anggrek kalian. Kalau memang kondisinya itu bunganya banyak dan tidak memungkinkan untuk menahan air hujan, sebaiknya kalian kasih penyangga seperti ini biar ketika hujan
tuh kalian tidak sakit hati ya. Jadi banyak sekali kejadian anggrek-anggrek yang patah karena memang bunganya kebanyakan teman-teman. Sementara kalau hujan itu batangnya tidak kuat untuk menahan beban karena ada airnya itu tadi. Oke, jadi perhatikan anggrek Anda kalau Anda tidak ingin menangis darah. Kita geser lagi ke bagian selanjutnya teman-teman. Ini juga Dendrobium discolor lagi. Aduh, di sini banyak banget Dendrobium discolor. Tapi ini bunganya variannya lebih coklat ya. Meskipun ini adalah Dendrobium, namanya Dendrobium discolor yang biasa bukan blue. Tapi ini bunganya agak-agak kecoklatan tuh kayak gini. Bunganya gede, kecoklatan. Nah, beda lagi dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kuning-kuning banget gitu, kuning sekali. Kalau ini beda. Ini juga salah satu varian dari Dendrobium discolor tadi. Jadi ya kayak sama kayak manusia gitu teman-teman. Jadi meskipun kayak kalian gitu kan emak bapaknya sama, tapi antara muka kakak adik gitu sama yang paling bungsu itu pasti beda-beda gitulah intinya. Tuh cantik ya, mantep. Salah satu spesies kesukaan saya karena memang itu tadi daya tahannya yang luar biasa. Ini juga yang selanjutnya, ini keritingannya lagi tapi warnanya agak pudar ya teman-teman. Kalau yang ini tuh warnanya agak pudar tapi bunganya banyak tuh dalam setiap tangkai itu, panjang-panjang sampai dia melengkung-melengkung batangnya tuh. Ya baik teman-teman, kita lanjut lagi ke pohon yang selanjutnya. Ini Dendrobium semi apa ya, semi blue. Dibilang blue, bentuknya blue tapi lidahnya warnanya putih tuh, aneh ya. Ini Dendrobium discolor nih, bunganya lebat sekali itu, banyak banget sampai atas-atas. Ada kali kalau dihitung 100-an kali ya, 100 kuntum atau lebih malah. Ini mantap tuh, keren ya, sampai selebat ini. Makanya salah satu yang bikin saya suka dengan Dendrobium discolor itu bunganya tuh kalau berbunga bisa sampai rame begini loh teman-teman ya. Mantap. Ini semuanya untuk Dendrobium discolor di sini nih teman-teman, semuanya itu ditempel di kayu ya, rata-rata saya tempel di kayu. Oke. Tuh kayak gitu aja, jadi nggak di dalam pot. Ya kita keliling lagi, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini juga cuma ditempel aja di atas kayu. Ini Dendrobium discolor yang biasa bukan blue ya, tapi bentuknya unik nih. Kalau yang ini dia agak-agak kecil bunganya tuh, dan kuningnya nggak terlalu lebar tapi cakep lah intinya. Ini yang selanjutnya nih. Nah udah fokus. Ini juga ditempel doang ya teman-teman nanamnya. Tuh mantap ya, cakep ya. Tuh. Ya lanjut lagi meskipun udah 22 menit. Ini yang selanjutnya teman-teman. Ini yang biasa juga, yang Dendrobium discolor yang Maroke yang biasa ya. Tuh bunganya beda lagi sama yang tadi tuh, tapi dia namanya sama. Tuh ini juga ditanamnya di atas kayu biasa gini. Dan ini di sebelahnya ada Dendrobium discolor. Ini yang blue ya teman-teman, yang blue tapi bunganya beda-beda. Ini yang blue bunganya agak besar dan warnanya itu coklat ngejreng. Nah kalau yang di sebelahnya ini yang blue juga warnanya agak-agak sedikit pudar dan bunganya agak-agak kecil. Ini dua tanaman beda ya teman-teman, tapi namanya sama, Dendrobium discolor blue, tapi variasi bunganya berbeda tuh kalau bisa lihat sendiri ya. Inilah hebatnya kekayaan alam Indonesia, hebatnya anggrek itu kayak gini teman-teman. Jadi kita kayak dapat variasi beda ternyata gitu ya, surprise dan suka aja gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita tur anggrek kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Nah ini juga beda lagi nih, ada yang agak-agak pink lagi nih. Ya tapi ya udahlah ya, kalian juga udah bosan kayaknya bahas di Dendrobium discolor ini. Cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau mungkin ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa videonya di like, di sharing, dan di komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Karena video selanjutnya kita akan tur anggrek grama yang sedang berbunga ya teman-teman. Jadi stay tune. Oke, mantap. Dadah.